Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku di kelas 4. Mari kita mengingat kembali pembelajaran bab 3 tentang bersuci dari haid. Untuk mengawali pembelajaran kita, silakan dipersiapkan buku salamnya, dibuka dan di halaman 116 dan 117. Sebelum kita membahas materi, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anakku di kelas 4, ini Pak Guru memberikan penjelasan berkaitan dengan materi di buku salam bab 3, materi bersuci dari haid. Sebelum itu Pak Guru mengawali dengan KD atau kompetensi dasarnya adalah 3.3 menerapkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai syariat dan rukun. Yang prakteknya 4.3 mempraktikkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai syariat dan rukunnya. Oke, masuk pada pemateri kita. Kita sama-sama paham bahwa haid itu merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk juga bentuk kasih sayangnya Allah kepada seorang hambanya, terkhusus kepada perempuan. Jadi anak-anakku yang cewek, yang perempuan, ini perlu diperhatikan materi ini dengan khusus. Begitupun juga dengan anak-anakku yang putra. Kenapa juga harus memperhatikan dan harus paham? Karena di rumah kita tentunya ada sosok seorang perempuan. Baik orang tua kita, kakak kita, adik kita, atau saudara-saudara kita yang ada di rumah. Oke. Kita masuk pembahasan tentang pengertian haid. Haid sama-sama kita pahami menurut bahasa artinya adalah mengalir, ya. Mengalir, diingat-ingat kalau pertanyaannya apa arti haid menurut bahasa, anak-anak menjawabnya mengalir. Itu ya. Selanjutnya, kalau menurut istilah ilmu fikih, haid adalah darah yang keluar secara berkala. Ya, darah yang keluar secara berkala. Apa itu berkala? Berkala itu artinya beransur-ansur atau sedikit demi sedikit, ya, tidak langsung banyak. Atau ibarat kata ada sebuah botol, jadi tidak langsung satu botol dihabiskan, disuntak, dikeluarkan sekaligus, tidak. Tapi botol tersebut itu dibolongi kecil, lah air ataupun isi di dalam botol tersebut itu bisa mancur, bisa keluar dengan sedikit-sedikit. Kenapa? Itu yang namanya berkala. Jadi haid adalah darah yang keluar secara berkala. Dari mana? Dari rahim perempuan, ya. Dari rahim perempuan. Nah, rahim perempuan itu tempat keluarnya darah haid tersebut. Dan juga itu menandakan bahwa seorang perempuan tadi sudah baligh dan dalam keadaan sehat. Nah, ini ya. Ini catatannya. Artinya apa? Kok harus sudah baligh dan keadaan sehat? Jadi datangnya haid itu sendiri sebagai tanda bahwa dia sudah dewasa
dengan adanya haid. Yang kedua dalam keadaan sehat. Lah artinya keadaan sehat itu ya tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, terus setelah haid, kira-kira apa kewajibannya? Wajibnya adalah mandi besar ya, mandi wajib. Itu hukumnya wajib mandinya. Terus selanjutnya, kalau sudah tahu pengertiannya, sudah tahu hukumnya wajib, maka batasan ataupun ketentuan waktunya bagaimana? Jadi biasanya dalam buku salam dijelaskan bahwa perempuan yang sudah berumur 9 tahun itu biasanya sudah haid ya. Ini awal ya, paling awal. Jadi 9 tahun itu paling awal. Ini kajian fikih kontemporer ya. Kontemporer. Kalau dalam fikih-fikih yang lain, contoh dalam kitab Safinah, juga dalam kitab-kitab rujukan kitab kuning yang lain juga itu ada yang mengatakan 9 tahun, ada juga yang menyampaikan lebih dari 9 tahun. Oke, selanjutnya, jadi darah haid itu kira-kira keluarnya kapan saja waktunya. Nah, ini yang kita bagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama, waktu yang paling sebentar, paling sedikit lamanya waktu haid itu adalah 1 hari 1 malam. Dan yang secara umum ya normal, secara umum secara normal itu antara 6 atau 7 hari 7 malam. Terus yang paling lama adalah 15 hari 15 malam. Nah itu ya diingat-ingat. Jadi kita bagi jadi 3 untuk batas waktu haidnya tadi. Yang paling sedikit atau paling sebentar waktunya adalah 1 hari 1 malam. Yang kedua adalah waktu sedang. Waktu sedang itu sekitar 6 atau 7 hari 7 malam. Dan juga yang ketiga adalah waktu yang paling lama ya. Paling lama itu adalah 15 hari 15 malam. Dan ketika itu terjadi selewat dari yang ditentukan tadi, artinya kalau haidnya berlangsung sampai 16 hari, 17 hari, 1 bulan, atau 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan, nah, maka itu dinamakan apa? Apakah dinamakan haid atau tidak? Maka jawabannya adalah dinamakan darah istihadah ya. Darah penyakit. Nah, artinya kalau darah penyakit maka tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat ya. Oke, selanjutnya adalah hal-hal yang dilarang ketika seorang itu lagi haid. Apa saja sih kalau perempuan itu lagi haid tidak boleh dilakukan? 1 adalah mengerjakan sholat dan puasa. Jadi tidak boleh sholat, tidak boleh puasa ya. Tapi dalam hadis Nabi, kalau kamu meninggalkan sholat tidak harus diqadha, tidak harus diganti. Tapi kalau puasa Ramadan maksudnya, kalau puasa sunnah tidak usah diganti ya. Tapi kalau puasa Ramadan itu kan puasa wajib, itu harus diganti pada waktu yang lain saat kita suci. Itu ya bagi perempuan, kalau bulan puasa dihitung, jangan dibiarkan saja berapa hari tinggalnya, nanti diganti di luar Ramadan. Selanjutnya mengerjakan tawaf. Nah ini berkaitan dengan haji ya, rukun haji ini termasuk tawaf. Itu tidak boleh ya mengelilingi Ka'bah. Jadi tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Terus membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Quran ini namanya membaca itu kan umum ya. Artinya jenengan membaca lewat HP zaman modern sekarang, atau membaca lewat apapun lah istilahnya ada ayat Al-Quran. Dan juga jenengan niat membacanya dan disuarakan juga tidak dibolehkan.
Yang keempat adalah menyentuh mushaf Al-Quran. Nah, menyentuh mushaf Al-Quran itu Al-Quran itu tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh. Bahkan tidak hanya pas haid saja. Saat kamu tidak suci, artinya tidak suci itu tidak wudu, dalam keadaan berwudu, maka kamu juga tidak boleh. La yamassahu ilal mutahhirin ya. Jadi tidak boleh atau dilarang kita memegang mushaf itu kecuali dalam keadaan suci. Selanjutnya itu tidak boleh juga berada di dalam masjid. Ya, tidak boleh ya, di dalam masjid tidak boleh. Oke, selanjutnya adalah hukum bersuci setelah haid. Nah, jadi sudah kita jelaskan di awal tadi adalah mandi wajib itu hukumnya wajib ya. Jadi kalau tidak dilakukan artinya dapat dosa, bahkan ibadah-ibadahnya tidak bisa sah. Karena syaratnya kan harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Haid itu juga hadas besar ya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah tata cara mandi besar ya, mandi haid. Yang pertama anak-anak harus niat. Nah, ini niatnya harus diperhatikan betul. Niat adalah di sini dalam buku salam juga dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani atau anil haidi fardholillahi ta'ala. Nah, ini membedakannya bagaimana? Antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Jadi kalau yang laki-laki dulu ini niatnya batas ini nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani, langsung nyambung fardholillahi ta'ala. Itu ya kalau laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari anil haidhi. Jadi lafaz an jami'il badaninya tidak usah dibaca. Jadi langsung anil haidi fardholillahi ta'ala. Itu bagi perempuan yang haid. Selanjutnya adalah meratakan air dari kepala ke seluruh anggota badan. Nah, ini perlu Pak Guru jelaskan. Rukunnya mandi itu ada 3 ya. Di sini tidak ada, ternyata tidak ada di sini. Rukun mandi ada 3. 1 niat. Yang kedua meratakan air dari kepala ke seluruh anggota badan. Yang ketiga adalah tertib. Ya, tertib artinya urut. Jadi tidak boleh meratakan dulu baru niat, tidak boleh. Jadi harus niat dulu, meratakan. Ya, otomatis nama yang ketiga adalah tertib. Itu. Terus selanjutnya adalah hal-hal yang disunahkan dalam mandi besar tadi. 1, sebelum mandi terlebih dahulu membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Berwudu secara sempurna sebelum menggunakan air ke seluruh tubuh. Terus membaca basmalah ya sebelum menyiram air. Terus menyiramkan air ke kepala 3 kali sambil memasukkan air dengan jeri-jeri tangan ke sela-sela rambut sehingga membasuhi kulit kepala. Jadi dikosok-kosok gitu ya di sela-sela rambut biar kulit rambut itu basah ya, bisa air itu bisa meresap sampai ke kulit-kulit rambut. Terus yang kelima adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh dimulai dari sisi kanan kemudian ke sisi kiri ya sambil menggosok-gosok bagian tertentu. Jadi di bagian lempit-lempitan yang agak susah itu harus dikosok dan juga disunahkan juga yang awalnya yang sebelah kanan dulu ya baru yang ke kiri. Oke anak-anakku semua. Itu materi penjelasan dari Pak Guru. Sengaja Pak Guru buat ini untuk menambah dan daya ingat anak-anak lagi ketika di rumah, dan bagi anak-anak yang tadi mungkin tidak berangkat jadi bisa mendengarkan mengikuti pembelajaran tentang haid ini tadi. Gitu ya. Jadi kalau sudah dipelajari, sudah dipahami, semoga ada manfaat dan berkahnya buat kita. Pak Guru cukupkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.